Jadi kalau melihat posisinya pabriknya memang ruko di di dekatnya Sahid. Oke. Terima kasih kepada pemerintah yang mendukung serta kondisi politik dan perekonomian negara yang ada saat ini merupakan bukti komitmen jangka panjang kami di Indonesia. Keputusan ini sejalan dengan strategi kami untuk meningkatkan produksi dalam negeri untuk produk-produk bernilai tambah dan berkualitas tinggi guna memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin 5%, maka yang bisa digenjot adalah investasi. Nestle hari ini telah membuktikan perannya dalam mewujudkan tersebut. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Dubes, Pak Wakil Dubes, bahwa dalam sejarah bangsa kami di Indonesia pasca reformasi belum pernah Swiss itu menjadi negara foreign direct investment nomor 5 di Indonesia. Tapi tahun ini di kuartal pertama tembus. Semoga ini menjadi angin segar, bahkan menggeser Jepang sekarang ini untuk di kuartal pertama. Itu luar biasa sekali. Ini artinya apa? Dalam proses penanganan bagi dunia usaha, izin kita nggak bersulit lagi. Contoh Nestle ini kita urus, kalau tidak salah Nestle ini satu perusahaan contoh yang tim BKPM mengurus. Mana Pak Iqbal sama Pak Imam ya? Ini nggak lama-lama, nggak pakai duit ini. Jadi ini nggak pakai amplop ini, nggak pakai. Kita sudah harus berubah. Ini Kepala BKPM. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya. Pagi buat kita semua, pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan peresmian dimulainya pembangunan pabrik baru PT Nestle Indonesia di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus meresmikan perluasan kapasitas di 3 pabrik lainnya di Karawang, Jawa Barat. Di Kejayaan Pasuruan, Jawa Timur, dan Panjang, Lampung yang telah diselesaikan di tahun 2020. Saya menyambut baik dan apresiasi terhadap komitmen Nestle. Mohon izin Bapak, kami akan bantu untuk mari kita beri aplaus yang meriah atas diresmikan yang benar. Acara dapat kita bahas ini, silakan untuk rekan-rekan media untuk dapat mengambil gambar. Ya, yang pertama hari ini kita melakukan proses groundbreaking terhadap pabrik Nestle, di mana pabrik ini investasinya 120 juta US$ dan ini adalah pola kemitraan, di mana bahan bakunya itu disiapkan oleh peternak di masyarakat yang ada di masyarakat di sekeliling, khususnya di Jawa Tengah dan lebih khusus lagi di Kabupaten Batang. Di era pandemi COVID, sekalipun kita tahu COVID kita belum selesai, tapi minat para investor untuk merealisasikan investasinya tetap ada. Ini adalah sebuah kepercayaan dari pengusaha baik dari dalam maupun luar negeri kepada pemerintah daerah, baik kabupaten dan provinsi termasuk pemerintah pusat. Ini bertanda baik. Jadi saya pikir hal ini terus yang kita lakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi itu. Kenapa dipilih Batang? Untuk area Batang? Kalau kenapa dipilih Batang, saya pikir nanti dia presiden direkturnya yang akan jawab. Karena dalam bisnis itu selalu ada
kriteria yang akan dijadikan sebagai rujukan. Dan Akan ada perusahaan lain lagi sendiri selain Nestle mendorong untuk peternak di daerah Kabupaten Batang sendiri. Ketika presiden direkturnya presentase di kantor kami di Kementerian Investasi itu menjelaskan tentang ekosistem bisnisnya. Saya tertarik, kenapa? Karena melibatkan peternak-peternak. Jadi mereka tidak melakukan investasi untuk membangun ternak, tapi peternaknya itu bahan bakunya itu diambil dari masyarakat. Nah ini yang bagus pola kemitraan. Ya. Ada berapa perusahaan lagi Pak Menteri yang di daerah sini yang akan mengambil di? Saya nanti cek dulu ya. Oke. Nanti saya cek dulu. Karena sekarang ini kita harus bicara yang pasti-pasti aja. Kalau wartawan tanya berapa lagi kemudian saya tidak bisa membuktikan, nanti wartawan bilang saya nggak komit lagi. Jadi yang ada-ada aja dulu. Yang terserap kira-kira berapa tenaga kerja Pak? Kalau tenaga kerja langsungnya itu kurang lebih sekitar 200. Tapi tenaga kerja tidak langsung, UMKM ini ribuan. Karena bayangkan, satu rumah tangga punya 4 sapi. Berapa ribu rumah tangga itu yang punya sapi itu kan memberikan income. Jadi ini triggernya aja. Jadi multiplier efeknya itu yang UMKM. Dan harapan ini pesan Pak Menteri untuk PT Nestle sendiri Pak? apa itu? Harapannya ataupun mungkin pesan untuk Nestle. Nestle ini kan perusahaan yang sudah berpengalaman di Indonesia, sudah 50 tahun. Harapan kita adalah tetap melibatkan pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di daerah di mana mereka investasi. Yang kedua, kualitasnya dijaga. Yang ketiga adalah bagaimana membangun sinergi yang lebih baik lagi. Tapi saya pikir presiden direkturnya udah bagus kok, udah paten ini. Ya, oke. Terima kasih karena soalannya. So hari ini Nestle mempunyai 3 pabrik, satu di Sumatera, satu di Jawa Barat, satu di Jawa Timur. So dengan sebagai investor jangka masa panjang dan tambahan kapasitas kami memilih Jawa Tengah. Dan sebabnya ialah pabrik yang lainnya agak besar, kami mencari tempat yang baru untuk membuat. So kami pilih Jawa Tengah. Ada arahan dari pemerintah Pak? Seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri, pilihan akhirnya terletak di tangan Nestle, kami milih Jawa Tengah. Alasannya Pak? Sebab hari ini salah satu daripada contoh yang diberikan oleh Bapak Menteri ialah cara Nestle melakukan perniagaan perusahaan ialah mengumpul susu perah. Hari ini Nestle mengumpul 40% daripada susu perah keluaran Indonesia. Dan kebanyakan susu perahnya hanya di Jawa Timur. Dengan penubuhan pabrik baru ini kami harap dapat tambahkan lagi peluang untuk mengumpul sapi perah. So kita lakukan dengan hasrat di mana pabrik baru dapat mengumpul sapi perah. Nestle Indonesia mengumpul lebih kurang 750,000 liter sapi perah setiap hari dari 26,000 penternak. So, ini yang untuk koperasi sendiri, koperasi desa dan juga peternak individu 26,000. So itu harapan kami. Yang itu tidak akan berlaku serta-merta sebab kita kena lakukan sedikit demi sedikit. Sebab itu bantuan dari kabupaten pun diperlukan. Dan kalau adanya sapi perah, kita kena adakan demand dan supply. So tempat pengumpulan sapi perah akan dilakukan di sini. kapan mulai beroperasi Pak Presiden terkait dengan produksinya sapi produksinya susu sendiri untuk di Batang? Ya, di sini kita akan keluarkan produk brand yang akan menggunakan sapi tempatan, susu perah tempatan. Berapa produksi kebutuhan? 2 ekonomi tunggu, tapi yang paling 3 yang paling penting harus manfaat buat masyarakat Batang. Gitu aja. Pak, ada dampaknya bagi pemulihan ekonomi di Batang mungkin Pak? Pasti karena tadi dalam jangka pendek, menengah maupun panjang butuh 26.000 peternak sapi yang tadi setiap hari belanja 4,5 miliar setiap hari kali 30 bulan. Artinya turunan bisnis UMKM-nya banyak. Ada rencana Pemkab mau bantu sapi untuk warga Pak? Kita lihat, yang penting nanti ada pendampingan dulu karena ini kan butuh keseriusan dari program ini. Keseriusan maksudnya pendampingan dari ini yang profesional, kita melayani, kabupaten melayani. Untuk kerja sapi sendiri Pak, mencukupi Pak? Sejauh ini Pak? Kalau sekarang mungkin ya belum, tetapi step by step. Karena itu kan 2003 awal baru produksi. Karena itu kita siapkan mulai sekarang, karena nanti kita MOU dengan Nestle. Jadi Pemda menyiapkan
masyarakatnya, mengedukasi, kemudian menyiapkan hal-hal yang berkenaan dengan produksi susu yang akan mensupport di pabrik Nestle. Selain susu Pak, selain Nestle nanti apa lagi yang di sini Nestle, maksudnya apa? Yang ini untuk pabrik. industri Nanti kita lihat itu perkembangan. Ini kan yang di sektor swasta, ada yang di sektor KITB kan. Nanti banyak. Kalau yang KITB banyak, yang ini nanti tanyakan di PIP. Namanya ini kan Batang Industrial Park. Nah, itu yang mengelola di sini Batang Park. Silakan nanti dikonfirmasi kepada presidennya di sini. Tapi yang khusus Nestle nanti ada 3, ada Nestle, ada Nescafe, ada Milo. Yang nanti diproduksi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.